Oke, kali ini kita akan bahas sebuah perumpamaan kuno yang dalam banget. Judulnya Perumpamaan Panah Beracun. Ini adalah cerita yang benar-benar bikin kita mikir ulang soal prioritas, apalagi pas lagi krisis. Coba deh bayangin ini. Anda lagi jalan santai, tiba-tiba ada panah beracun nancep di badan. Sakitnya luar biasa, dan Anda sadar betul waktu Anda nggak banyak. Nah, Ata coba yang bakal Anda lakuin pertama kali. Untungnya nih, di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba datang seorang dokter. Dia bawa semua peralatannya, dia tahu persis apa yang harus dilakuin buat nyabut panah itu dan ngasih penawarnya. Wah, ada harapan kan? Keselamatan udah di depan mata. Tapi, ada yang aneh. Anda malah liatin dokternya, terus bilang, "Tunggu dulu, Anda nolak bantuannya." Loh, kok bisa? Siapa coba orang yang bakal ngelakuin hal kayak gitu di situasi antar hidup dan mati? Nah, penolakan aneh inilah yang jadi inti pembahasan kita. Ini tuh cerita tentang gimana kita sering banget justru di saat-saat paling genting malah fokus ke hal-hal yang sama sekali nggak penting. Oke, biar kita ngerti kenapa ada orang bisa nolak pertolongan kayak gitu, kita perlu mundur dikit nih. Lihat asal-usul perumpamaan ini. Cerita ini sebenarnya adalah jawaban dari kegelisahan seorang rahib. Jadi ada seorang rahib yang taat banget. Tapi ada satu pertanyaan besar yang terus-terusan ngeganggu pikirannya. Saking pentingnya pertanyaan ini buat dia, setiap hari dia nanyain itu ke Sang Buddha, berharap dapat jawaban yang bikin hatinya tenang. Pertanyaannya tuh gini, apakah jiwa orang soleh itu bisa luput dari maut? Wah, dalam kan? Pertanyaan filosofis soal kehidupan setelah mati, soal takdir, soal ya makna dari semua pengorbanan yang udah dia lakuin. Tapi setiap kali dia nanya, Sang Buddha cuma diem. Nggak ngasih jawaban iya atau enggak. Nah, keheningan ini hari demi hari, ya lama-lama bikin si rahib jadi frustrasi dan putus asa. Akhirnya kesabaran si rahib habis juga. Dia mikir, buat apa semua pengorbanan ini kalau pertanyaan paling mendasar dalam hidup gue aja nggak dijawab. Dia pun ngasih ultimatum, jawab pertanyaan saya atau saya pergi dari biara ini selamanya. Nah, dihadapkan sama ultimatum ini, Sang Buddha akhirnya ngomong juga. Tapi bukannya ngejawab langsung, beliau malah ngasih sebuah cerita, sebuah jawaban yang penuh belas kasih. Sang Buddha bilang ke si rahib, kamu itu persis kayak orang yang kena panah beracun. Nah kan, beliau bawa si rahib balik lagi ke skenario yang kita bayangin di awal tadi. Orang yang sekarat ini dia nolak diobatin sebelum 3 pertanyaannya dijawab. Dan pertanyaannya bukan soal gimana caranya biar selamat loh, tapi pertanyaan yang benar-benar nggak ada hubungannya. Siapa sih yang mana? Orangnya tinggi apa pendek? Kulitnya putih atau hitam? Dia dari kasta apa? Jadi, ini poin pentingnya. Sementara dia sibuk nuntut jawaban soal detail-detail nggak penting itu, racunnya terus nyebar di badan. Dia pasti mati, bukan karena panahnya, tapi karena pertanyaannya sendiri. Nah, disinilah perbandingannya jadi jelas banget. Pertanyaan si rahib soal kehidupan setelah mati itu sama aja kayak pertanyaan si orang sekarat soal siapa yang manah dia. Dua-duanya itu cuma pengalihan. Dua-duanya ngehalangin kita buat ngelakuin satu-satunya hal yang paling penting saat itu juga. Terus apa pelajaran intinya? Sebenarnya simple banget tapi susah dilakuin. Yaitu pertama dan yang paling utama, cabut dulu panahnya. Si panah beracun ini, ya ini metafora buat masalah-masalah kita yang nyata dan mendesak. Mungkin stres kerjaan yang nggak kelar-kelar, rasa cemas soal masa depan, atau hubungan yang lagi nggak baik. Apapun itu, panahnya nancep sekarang, di sini, dan butuh perhatian segera. Nah, kalau pertanyaan yang nggak relevan ini tuh semua spekulasi yang bikin kita jadi diam aja, nggak ngapa-ngapain. Contohnya nih, pas kita burnout, bukannya nyari solusi, kita malah nanya, kenapa ya bos gue nggak ngehargain gue? Coba aja dulu gue milih kerjaan lain, atau pas hubungan lagi ada masalah, bukannya ngobrol baik-baik, kita malah kejebak mikir, kenapa sih ini kejadian lagi, salah gue apa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang bikin kita nggak maju-maju. Begitu dengerin perumpamaan itu, si rahib akhirnya klik. Dia ngerti kalau fokusnya selama ini salah. Dia sadar tugas utamanya bukan mikirin soal surga, tapi ngatasin penderitaan yang ada di depan mata. Dan akhirnya, dia pun tetap tinggal di biara. Ada kutipan yang pas banget nih buat ngegambarin inti masalahnya. Orang lebih seneng ngomongin soal jalan daripada jalanin jalannya. Lebih seneng ngebahas khasiat obat daripada minum obatnya. Ini bener-bener ringkasan sempurna soal kecenderungan kita sebagai manusia. Kita suka banget nganalisis, debat, bikin teori soal solusi, tapi sering lupa buat ngelakuinnya. Jadi, buat penutup, coba deh kita tanya ke diri kita sendiri.
Kita semua ini punya panah masing-masing yang lagi nancep. Bisa jadi kebiasaan buruk, kerjaan yang ketunda terus, atau obrolan penting yang harusnya kita lakuin. Tapi kita malah milih buat nanya, kenapa ya gue gini? Atau gimana kalau nanti gagal, daripada langsung bertindak. Nah, pertanyaan sesungguhnya adalah, pertanyaan gak relevan apa sih yang selama ini nahan Anda buat nyabut panah Anda sendiri?